ketika mendengar kata bidadari? Apa yang terlintas di benakmu? Jelita, suci, sopan? Di dalam Al-Quran dan hadis banyak disebutkan tentang bidadari surga ini. Allah menggambarkan bidadari dengan cantik dan terjaga. Hal ini sesuai firman-Nya. Bidadari-bidadari yang jelita, putih, bersih dipingit dalam rumah. Al-Quran Surah Ar-Rahman ayat 72. Lalu, seberapa cantikkah penggambaran bidadari itu? Mengapa bidadari bisa digambarkan secantik itu? Siapa yang tak menginginkan surga sebagai tempat akhir kita nanti? Tentulah tidak akan ada manusia yang menolak menjadi penghuni surga. Apalagi bagi orang-orang yang soleh, akan disediakan bagi mereka bidadari surga sebagai pendamping. Bidadari di surga digambarkan sebagai yang tak pernah terpikirkan sebelumnya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengatakan bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Azza wa Jalla berfirman, Aku siapkan bagi hamba-hambaku yang soleh sesuatu yang tak pernah dilihat oleh mata, tak pernah didengar oleh telinga, dan tak pernah terlintas oleh pikiran. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Tak ada yang bisa menyangkal pesona yang dimiliki oleh bidadari. Bidadari surga digambarkan memiliki keharuman yang semerbak. Hal ini sesuai hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekiranya salah satu bidadari surga datang ke dunia, pasti ia akan menyinari langit dan bumi dan memenuhi antara langit dan bumi dengan aroma yang harum semerbak. Sungguh tutup kepala salah seorang wanita surga itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Bidadari itu juga digambarkan memiliki sifat yang sopan dan terjaga dari manusia dan jin. Tak ada yang pernah menyentuhnya. Di dalam surga terdapat bidadari-bidadari yang sopan, yang menundukkan pandangannya tak pernah disentuh oleh manusia sebelum mereka, penghuni-penghuni surga yang menjadi suami mereka, dan tidak pula oleh jin. Maka nikmat rohmu yang manakah yang kamu dustakan? Al-Quran Surah Ar-Rahman ayat 56 hingga 57. Bidadari-bidadari ini hanya diperuntukkan bagi suaminya, jelita dan putih bersih. Allah Ta'ala berfirman, seakan-akan bidadari itu permata yakut dan marjan. Al-Quran Surah Ar-Rahman ayat 58. Al-Hasan dan mayoritas ahli tafsir lainnya mengatakan bahwa yang dimaksudkan adalah bidadari-bidadari surga itu sebening yakut dan seputih marjan. Masya Allah, begitu sempurna ciptaan Allah. Kesempurnaan bidadari digambarkan mampu menyinari langit dan bumi. Dari Said bin Jubair, dari Ibnu Abbas radhiyallahu an, dia berkata, saya pernah mendengar Ibnu Abbas berkata, sekiranya bidadari surga mengeluarkan telapak tangannya di bumi, maka akan membuat penduduk dunia kagum karena saking bagus dan indahnya. Jika ia mengeluarkan tutup kepalanya, maka matahari pada saat bersinar terang akan berubah menjadi lampu yang kecil yang tidak lagi terlihat cahayanya. Jika ia mengeluarkan wajahnya yang cantik, maka kecantikan wajahnya akan menyinari langit dan bumi. Tentu kita merasa penasaran, kenapa bidadari digambarkan begitu jelita? Sahabat beriman, ternyata proses penciptaan bidadari berbeda dengan manusia yang dicipta dari tanah, malaikat dari cahaya, dan iblis dari api. Bidadari diciptakan dari 4 unsur. Hal ini sesuai sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu an, sesungguhnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya di dalam surga itu ada bidadari yang dinamakan Aina, diciptakan dari 4 unsur, yaitu dari mesik, kafur, anbar, dan sa'waran. Ibnu Qayyim al-Jauziyah dalam karyanya menjelaskan tentang asal-muasal bidadari diciptakan. Diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu an yang sanadnya bersambung, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sekiranya bidadari surga meludah di 7 lautan bumi, pasti airnya akan berubah menjadi tawar. Karena saking tawarnya mulut bidadari surga tersebut. Bidadari bermata jeli diciptakan dari sawaran.
Sahabat beriman, Za'faran adalah sejenis bunga yang berwarna ungu dan cantik. Bunga ini tumbuh di Jazirah Arab yang mengeluarkan bau yang sangat harum. Utiknya memiliki banyak khasiat. Karenanya bunga ini dijuluki bunga termahal di dunia. Dalam penciptaan bidadari, bagian tubuhnya diciptakan dengan unsur yang berbeda. Hal ini sesuai sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Allah menciptakan bidadari dari jari-jari kakinya hingga kedua lututnya dari za'faran alias jenis parfum. Sedangkan dari kedua lututnya hingga dada diciptakan dari misik, jenis parfum. Sedangkan dari dada hingga lehernya diciptakan dari anbar, jenis parfum yang berwarna abu-abu, dan dari leher hingga kepalanya diciptakan dari kafur putih. Hadits riwayat Tirmizi dan Tabrani. Sahabat beriman, itulah gambaran dari bidadari syurga. Bidadari diciptakan untuk menemani para orang soleh penghuni syurga. Seorang bidadari bernama Lu'bah yang matanya sungguh jelita dan membuat iri bidadari lain mengatakan bahwa ia akan bersama dengan orang yang mencari keridaan Allah. Diriwayatkan dari hadis Hasan bin Atiyah dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, di syurga terdapat bidadari yang bermata jelita yang bernama Lu'bah. Semua bidadari syurga kagum padanya. Mereka menepuk bahu Lu'bah dan berkata, betapa bahagianya engkau, wahai Lu'bah. Sesungguhnya apabila pemburu syurga mengetahui keberadaanmu, pastilah mereka akan serius mengerjakan amal soleh. Di antara kedua matanya tertulis, barang siapa ingin mendapatkan istri di syurga seperti aku, maka hendaklah ia berbuat untuk mencari keridaan Rabbku. Sekarang Anda sudah tahu kan bagaimana mendapatkan seorang bidadari? Wallahu a'lam bishawab. Sahabat beriman, jangan lupa berbagi informasi dengan share video ini karena sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.